Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Maulana, NPM 192191172. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang konsep dasar kurikulum 2013. Nah, langsung saja ke materi. Yang pertama ada hakikat kurikulum. Kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan anak pada masa depan yang menitik beratkan bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan berkomunikasi atau mempresentasikan sebuah materi yang sudah dibelajarkan atau yang sudah diterima oleh siswa. Adapun objek yang menjadi pembelajaran dalam penataan dan penyempurnaan kurikulum 2013 menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya. Melalui pendekatan itu diharapkan siswa kita memiliki kompetisi, sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang jauh lebih baik. Nah, yang kedua, landasan-landasan pada kurikulum 2013 yang ada beberapa landasan. Yang pertama, landasan yuridis adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi. Lebih lanjut, pengembangan kurikulum 2013 diamanatkan oleh Rencana Pendidikan Menengah Nasional atau RJPMN. Landasan yuridis pengembangan kurikulum 2013 lainnya adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia tahun 2010 tentang pendidikan karakter, pembelajaran aktif, dan pendidikan kewirausahaan. Yang kedua ada landasan filosofis. Nah, landasan ini adalah untuk membangun kehidupan masa kini dan masa yang akan datang, yang dikembangkan dari warisan nilai dan prestasi di masa lalu, serta kemudian diwariskan serta dikembangkan untuk kehidupan masa depan. Nah, yang ketiga ada landasan empiris. Sebagai negara bangsa yang besar dari segi geografis, potensi ekonomi, dan beragamnya kemajuan pembangunan dari satu daerah ke daerah lain, sekecil apapun ancaman disintegrasi, bangsa masih tetap ada. Maka kurikulum harus mampu membentuk manusia yang mampu menyeimbangkan kebutuhan individu dan masyarakat untuk memajukan jati diri sebagai bagian dari bangsa Indonesia dan kebutuhan untuk berintegrasi sebagai satu entitas bangsa Indonesia. Nah, yang selanjutnya ada landasan teoretik. Kurikulum 2013 dikembangkan atas dasar teori yang dimana pendidikan berdasarkan standar dan teori kurikulum berbasis kompetensi. Pendidikan berdasarkan standar adalah pendidikan yang menetapkan standar nasional sebagai kualitas minimal warga negara untuk suatu jenjang pendidikan. Standar bukan kurikulum, dan kurikulum juga dikembangkan agar peserta didik mampu mencapai kualitas standar nasional atau di atasnya. Nah, untuk mencapai standar kualitas dinyatakan sebagai standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, untuk materi selanjutnya ada prinsip kurikulum. Di sini prinsip kurikulum 2013 merupakan jawaban perubahan paradigma global. Ada 14 prinsip kurikulum. Ke-14 prinsip ini dimaksud adalah 1. Peserta didik
difasilitasi untuk mencari tahu. Yang kedua, peserta didik belajar dari berbagai sumber belajar. Yang ketiga, menggunakan pendekatan ilmiah. Yang keempat, berbasis kompetensi. Yang kelima, terpadu. Nah, yang selanjutnya yang keenam ada menekankan pada jawaban divergent yang memiliki kebenaran multidimensi. Yang ketujuh, berbasis keterampilan aplikatif. Yang kedelapan, peningkatan keseimbangan, kesinambungan, dan keterkaitan antara hard skill dan soft skill. Nah, yang kesembilan ada mengutamakan perbudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat. Yang kesepuluh, menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan. Nilai-nilai dengan memberi keteladanan ini membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, yang ke-11 ada berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Nah, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Nah, yang terakhir ada pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik. Sebelum ke materi selanjutnya, jadi menurut saya kurikulum menggambarkan konseptualisasi konten. Nah, kurikulum juga merupakan aplikasi konsep pengorganisasian konten dalam sistem belajar dan pengorganisasian konten dalam sistem belajar yang digunakan adalah sistem semester, sedangkan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran berdasarkan jam pelajaran per semester. Nah, ada Standar Nasional Pendidikan BSNP. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 1 Ayat 1. Standar pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lingkup standar nasional pendidikan meliputi 1. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, yang kedua ada standar isi, adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetisi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Nah, yang ketiga ada standar proses, adalah kriteria yang mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Nah, yang keempat ada standar pendidikan dan tenaga kependidikan, adalah kriteria mengenai pendidikan, prajabatan, dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, yang keenam standar pengelolaan mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten atau kota, provinsi atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Yang ketujuh, standar pembiayaan mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Yang kedelapan ada standar penilaian pendidikan mengenai mekanisme, prosedur,
dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Nah, mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.